Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Pada kesempatan ini saya akan coba berbagi pengalaman tentang penggunaan post keyword. Oke, saya screenshot. Oke, jadi Bapak Ibu sekalian, kita bisa melakukan salah satu contoh. Ini ada beberapa banyak aplikasi, misalnya kita gunakan post viewer. Ini ada beberapa paper saya tentang post viewer. Ya, ini salah satu teman-teman sekalian. Saya coba berbagi tentang penggunaan post viewer. Ini salah satu artikel yang sudah terbit Sinta 3 kemarin. Itu menggunakan post viewer. Ini salah satu contohnya. Saya coba sampaikan. Jadi teman-teman yang ingin belajar atau sudah memahami, kita bisa saling sharing bagaimana penggunaan post viewer. Saya stop dulu supaya saya cek kembali. Ya, ini salah satu jurnal yang sudah Sinta 3. Ini salah satu contohnya. Ini penggunaan ini kalau ini menggunakan ya, yang ini. Jadi saya Oke, Bapak Ibu sekalian, jadi ini salah satu jurnal by Cicidug. Ya, ini salah satu jurnal yang sudah Sinta. Ini salah satu paper saya, sebenarnya sudah ada sekitar 5 atau 10 itu yang sudah terbit dengan menggunakan post viewer yang sangat sederhana. Saya mencoba melakukan suatu review atau melakukan suatu pengenalan tentang aplikasi post viewer. Ini saya ambil tahun 2020 sampai 2021. Ini abstraknya. Yang saya kaji itu karena background saya adalah pendidikan agama Islam. Jadi saya ambil itu tentang Islamic education. Jadi kami melakukan suatu analisis bagaimana artikel-artikel yang sudah terbit tahun 2010 sampai 2021 itu melihat Islamic education. Ini salah satu contoh, misalnya dari pendahuluan, ada pendahuluan dan ada beberapa. Ini research methodnya ya. Jadi kita lihat menginvestigasi dengan menggunakan how Islamic Studies Education tahun 2010 sampai 2021. Itu dicari datanya dan menggunakan data-data secara analisis data itu. Kemudian teman-teman atau adik-adik sekalian bisa melihat datanya dengan menggunakan salah satu aplikasi, yaitu post viewer. Tapi sebelumnya itu kita lakukan dulu ini, salah satu contohnya ini gambarnya. Ini diambil dari ini agak sedikit kabur, ini publish or varies with Windows GUI edition about Islamic Religious Studies Education.
Jadi kita lihat, ini saya screenshot, ambil datanya, itu bisa diambil datanya. Kemudian ini juga salah satu contoh, ini agak sedikit kabur ini. Kalau yang ini menggunakan connectivity papers, data-data yang ada hubungannya dengan riset kita. Nanti saya akan perlihatkan salah satu hasil prosedur yang ini ya, ini salah satu hasilnya. Ini the research outcomes remains presented by written the process data of publication. Jadi yang kita ambil itu adalah data-data yang berasal dari post viewer. Ya, maksudnya berada data-data yang sudah terbit. Ini salah satu contohnya, yang data-data yang sudah terbit. Ini ada beberapa network association about Islamic Religious Education, Religious Studies. Ya, ini Islamic Religious Education. Ini salah satu data atau paper atau manuskrip yang sudah terbit dengan menggunakan ini. Nah, ini menggunakan post viewer. Tapi sebelumnya itu kita gunakan publish or perish. Nanti kita akan lihat bagaimana contoh-contoh dan praktek penggunaan publish perish. Tapi inilah, kalau yang sudah paham mungkinlah tinggal di bahasanya saja lah analisis datanya. Saya menggunakan analisisnya seperti ini. The research result using the post viewer application yield 420 bibliografi atau teks atau manuskrip yang saya coba lihat. Kemudian saya sortir dari 420 yang di search itu, yang kita cari. Saya memilih 150 yang menjadi analisis kita. Dan ada 270 yang tidak dipilih karena ada beberapa pertimbangan, ya itu tadi, mungkin karena kita menganggap itu tidak terlalu relevan, maka kita tidak usah mengambil. Jadi kita hanya memilih 150 bibliografis. Dari itu ada 29 items. Setelah dia lakukan suatu pendekatan aplikasi, kita ada 29 item yang kita gunakan. Jadi ada 3 cluster yang dihasilkan. Yang pertama itu cluster pertama ada masalah studi kasus, arti, konsep, sejarah, implementation, Islamic boarding school. Itu yang menjadi hasil analisis kata-kata yang sering muncul atau kata-kata yang sering menjadi bahan perhatian untuk menjadi bahan riset kita. Yaitu cluster pertama tadi adalah case study, konsep, effort, history, implementation, Islamic boarding school, Islamic religious school, subjek, dan guru. Itu terbitan-terbitan klaster pertama yang bisa menjadi bahan referensi atau bahan kajian apa yang kita akan kaji di klaster pertama itu. Nah, itu kemudian klaster kedua itu ada tantangan, ada negara, ada pendidikan tinggi, ada Islamic teaching, Islamic value, practice, process, religion, ya ini seperti ini. Dan klaster 3 dan konteks yang lain. Jadi ada beberapa klaster itu. Tinggal teman-teman sekalian atau adik sekalian membahasakan apa sih yang dimaksud di gambar itu. Karena kita punya perspektif yang berbeda dan kita bisa menganalisis apa-apa yang dibutuhkan. Kalau ini salah satu contohnya adalah figure 5, gambar 5 ini adalah network visualization about elementary school. Tadi saya analisis tentang Islam religiousnya, sekarang saya coba melihat dari tinjauan network visualization about elementary school. Kita lihat di elementary school ini seperti apa. Jadi hasilnya itu menggunakan perspektif, tidak ada 400 ini. Kalau yang tadi itu sekitar berapa tadi itu? Ini kita sorti sampai 230. Jadi kita pilih 230 yang menjadi bahan analisa. Jadi ada 170 artikel yang tidak kita pakai. Ini pun sebenarnya belum terlalu lengkap analisisnya karena waktunya sangat singkat sekali, karena pengen cepat-cepat sih. Maksudnya kalau mau dianalisis lebih tajam lagi itu bisa sampai beberapa bulan-bulan, itu bisa selesai. Tapi kalau mau satu hari mau bikin paper secepatnya itu, karena kita melihat ini standarnya Sinta 4, kita sesuaikan saja lah, sesuai ke analisis kita, waktu kita. Saya pekerjaannya ini tidak lebih dari satu pekan lah, kurang lebih 1 pekan itu bisa selesai.
1 pekan 2 pekan itu bisa selesai itu satu manuskrip, karena ini sangat singkat sekali karena kita hanya mengkaji saja dari paper-paper yang sudah terbit. Itulah salah satu kelebihannya ke Post Viewer, karena kita hanya butuh waktu tidak butuh waktu yang lama, kita bisa melahirkan suatu artikel atau publikasi yang bisa kita pakai untuk perkembangan keilmuan kita. Ya kalau mau lebih bagus lagi, yaitu lebih mendalam lagi, itu lebih bagusnya maksimal lah berbulan-bulan, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan punya tim. Nah, ini kebetulan saya cuma sendiri ini, jadi saya sendiri saja lah buat ini, dan ini hanya butuh waktu tidak terlalu lama ya. Kalau seperti ini kan ya cukup singkat dan tidak butuh waktu yang lama lah untuk menghasilkan suatu paper yang ya boleh dibilang standar lah, maksimal, tapi ya minimal lah, mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kita semua. Itu yang saya coba akan berikan contoh. Saya stop dulu, saya akan contoh ya, salah satu ini apa namanya, salah satu yang bisa kita pakai untuk melakukan suatu Post Viewer ini. Nah, ini saya coba lihat, kita coba prakteknya misalnya.